hal yang saya dapatkan dari buku utama Falun Tafa. Meskipun banyak hal yang masih perlu saya koreksi dan tingkatkan, tapi ajaran di buku itu mengingatkan saya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana untuk menjadi orang yang baik. Kayak punya kecanduan minum, rokok, itu sekarang sudah nggak ada lagi di diri saya gitu. Falun Tafa mengajarkan saya untuk memandang semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian saya mulai berusaha memandang hambar untuk semua, bahwa setiap orang itu sama seperti itu. Setelah saya membaca buku Cuan Falun selanjutnya, dulu karena saya mempunyai temperamen tinggi, yaitu uring-uringan, cepat marah, kurang sabar. Setelah saya membaca buku Cuan Falun itu saya mengerti prinsip yang terkandung dalam buku tersebut. Akhirnya saya mulai menata diri, belajar mengendalikan pikiran, belajar mengendalikan hati sesuai yang diarahkan di buku Cuan Falun. Halo pemirsa, jumpa dengan saya Konita dalam perayaan Hari Falun Tafa sedunia yang dirayakan setiap tanggal 13 Mei. Dalam video kita kali ini akan menyaksikan pementasan yang indah dan menarik dari para praktisi Falun Tafa di Bali, mulai dari tarian, genderang pinggang, dan marching band. Selain untuk merayakan Hari Falun Tafa, pementasan ini juga bertujuan untuk menghibur pemirsa sekalian dimanapun berada. Oke, sudah tidak sabar ingin melihat penampilan mereka. Kita akan mulai dengan tarian yang pertama, yaitu tarian Burung Phoenix. Burung Phoenix ini merupakan burung agung yang hidup di surga. Mereka melambangkan keindahan surgawi, di mana burung-burung Phoenix ini bermain di atas awan.
Oke, pemirsa sekalian, Falun Gong atau Falun Tafa adalah latihan bebas biaya yang bertujuan mengolah jiwa dan raga. Berpedoman pada penerapan prinsip universal yaitu sejati, baik, dan sabar. Falun Tafa diperkenalkan pertama kali di Tiongkok pada tahun 1992 oleh Master Li Hongzhi dan telah mendapatkan banyak penghargaan tinggi dari pemerintah Tiongkok karena kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesehatan dan moralitas masyarakat. Dalam kurun waktu 7 tahun semenjak diperkenalkan ke publik, jumlah yang diperkirakan oleh pemerintah setempat menyebutkan bahwa yang berlatih Falun Tafa di Tiongkok telah mencapai 100 juta orang. Dan kini Falun Tafa sendiri telah berkembang di lebih dari 100 negara dan dilatih lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Baiklah, untuk penampilan kedua, mari kita saksikan tim Tianquo Marching Band yang memiliki arti Tentara Langit, yang dalam kesempatan ini memilih konsep orkestra dengan lagu pertama berjudul Falun Tafa Hao dengan arti Falun Tafa Baik.
Pemirsa semuanya, sebelum lanjut, Konita mau jelaskan manfaat berlatih Falun Tafa, yaitu selain meningkatkan energi dan vitalitas, berlatih Falun Tafa juga mendorong pertumbuhan spiritual dan kesehatan fisik, serta dapat melepaskan stres dan kegelisahan. Falun Tafa memiliki 5 perangkat latihan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu oleh anak-anak, orang muda, hingga orang dewasa. 5 perangkat latihan dari Falun Tafa telah memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa bagi siapapun yang berlatih dengan tulus. Dan kabar baiknya nih pemirsa, video tutorial asli Master Lee Hong Che dan musik latihan 5 perangkat ini dapat diunduh di website resmi Falun Tafa di id.faluntafa.org secara gratis. Pada bulan Agustus 2007, pendiri dan Direktur Institut Pikiran dan Tubuh, Dr. Jason Liu dan Dr. Gwendal Cooper menerbitkan sebuah penelitian berjudul Studi di Tingkat Sel tentang efek penyembuhan fisik dan psikologis dari meditasi Falun Tafa. Hasil penelitian menunjukkan bioenergi dari jari tangan praktisi meningkat secara signifikan setelah bermeditasi selama 1 jam. Penelitian ini menggunakan metode Kirlian fotografi, yaitu teknologi yang memungkinkan energi suatu objek dapat difoto. Jangan ragu untuk mencoba latihan yang bebas biaya ini ya pemirsa. Baiklah, kita lanjutkan ke penampilan yang ketiga, yaitu tarian genderang pinggang dengan lagu berjudul Falun Tafa Hao.
Pemirsa sekalian, sekadar informasi ya, para pemain dan penari ini adalah mereka yang berlatih Falun Tafa dan telah diberikan manfaat dari berlatih. Para pemain ini bukanlah profesional. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari siswi sekolah menengah, mahasiswa, pekerja kantoran, guru, hingga ibu-ibu rumah tangga. Mereka dengan tulus dan semangat menghibur pemirsa sekalian melalui pementasan keindahan Falun Tafa dalam perayaan Hari Falun Tafa Sedunia. Jangan lupa pemirsa, selain 5 perangkat latihan sederhana, juga ada buku Cuan Falun dari Falun Tafa. Buku karya Master Li Hongzhi ini sungguh luar biasa. Ia mengungkapkan tujuan dari kehidupan ini secara sederhana dan mudah dimengerti. Buku Cuan Falun ini telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa berbeda dan dapat diunduh di website id.faluntafa.org secara gratis. Baik, kita lanjutkan ke penampilan keempat, yaitu tari Fetian, yang dalam bahasa Mandarin diartikan sebagai makhluk surgawi atau peri terbang. Beberapa peri memiliki pita sutra panjang yang kemunculannya diyakini sebagai tanda keberuntungan dan hanya muncul untuk orang yang berhati murni.
Sebelum ke penampilan berikutnya, ada informasi penting yang akan Konita sampaikan kepada pemirsa sekalian. Di Tiongkok, semenjak tahun 1999, Falun Tafa dianiaya oleh rezim komunis karena kepopuleran dan banyaknya orang yang berlatih. Hal ini membuat petinggi Partai Komunis yang saat itu dipimpin oleh Jiang Zemin merasa terancam posisinya. Padahal, Falun Tafa bukanlah suatu organisasi. Tidak ada daftar keanggotaan, tidak ada iuran sama sekali, dan tidak ada kaitannya dengan politik. Atas dasar kecemburuan dan kekhawatiran tanpa logika ini, Jiang Zemin memberi perintah berupa 3 seruan untuk menganiaya Falun Tafa di seluruh negeri Tiongkok, yaitu terhadap Falun Tafa, rusak nama baiknya, hancurkan ekonominya, dan musnahkan fisiknya. Semenjak bulan Juli 1999, dimulailah penganiayaan berskala nasional di Tiongkok terhadap para praktisi Falun Tafa yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok. Falun Tafa difitnah melalui media cetak dan internet yang dikelola oleh negara. Penangkapan, pemenjaraan ilegal, dan penyiksaan berat terhadap orang-orang yang tidak bersalah ini telah mengorbankan banyak nyawa dan membuat banyak anak-anak yang tidak berdosa kehilangan orang tua dan keluarga, kehilangan kerabat terkasih. Salah satu kejahatan kemanusiaan berat yang dilakukan oleh komunis Tiongkok adalah pengambilan organ hidup secara paksa dari para praktisi Falun Tafa. Karena kondisi kesehatan yang baik dari para praktisi Falun Tafa, komunis Tiongkok memanfaatkannya untuk meraup keuntungan dari praktek transplantasi organ paksa dengan waktu yang relatif singkat. Karena kondisi kesehatan yang baik dari para praktisi Falun Tafa, komunis Tiongkok memanfaatkannya untuk meraup keuntungan dari praktek transplantasi organ paksa dengan waktu tunggu yang relatif singkat. Organ tubuh praktisi dirampas dan diperjualbelikan dengan harga tinggi dengan memanipulasi sumber organ sehingga banyak orang datang ke Tiongkok untuk melakukan transplantasi tanpa mengetahui pasti dari mana sumber organ tersebut didapat. Dan pelanggaran HAM berat ini masih terjadi sampai detik ini. Sudah hampir 22 tahun semenjak penganiayaan dimulai. Para praktisi Falun Tafa di seluruh dunia senantiasa tanpa henti mengungkap kejahatan kemanusiaan berat yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok. Baik dengan menceritakan ke orang per orang, pengaduan ke lembaga-lembaga terkait, melakukan aksi damai, hingga petisi online agar kejahatan kemanusiaan berat ini segera dihentikan. Setelah penjelasan fakta yang Konita sampaikan ini dapat dipahami oleh pemirsa sekalian. Dengan hati nurani yang tulus, Konita sangat mengharapkan dukungan dari para pemirsa yang baik hati untuk mengisi petisi online di website nccp.com dan rejectccp.com. Mari kita bersama-sama menyerukan penghentian kejahatan kemanusiaan berat ini. Baiklah, mari kita lanjutkan ke penampilan terakhir, yaitu dari tim Tianquo Marching Band dengan sebuah lagu berjudul Song Pao. Dalam bahasa Mandarin memiliki arti memberi berkah.
Pemirsa sekalian, untuk mengetahui lebih jelas tentang Falun Tafa, daftar tempat, dan kontak person koordinator tempat latihan se-Indonesia, silakan kunjungi di website resmi Falun Tafa di id.faluntafa.org. Dengan berakhirnya penampilan dari Tianpo Marching Band, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian dan dukungan pemirsa sekalian. Ingat selalu, Falun Tafa baik, sejati, baik, sabar adalah baik. Sampai jumpa.